Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Fadlan Kalma. Pada kali ini saya akan membicarakan materi tentang sistem hukum Islam. Hukum Islam yang merupakan objek kajian kita pada kali ini adalah salah satu sistem hukum yang berperan besar dan penting dalam sistem hukum di Indonesia. Ini dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia itu menganut agama Islam. Eksistensi dari sistem hukum Islam itu sudah sejak dulu diakui dan digunakan sebagai salah satu norma atau kaidah oleh bangsa Indonesia sebagai bentuk pengakuan terhadap keyakinan agama mayoritas yang dianut oleh bangsa Indonesia. Namun sebelum lebih jauh kita membicarakan tentang materi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu hukum Islam. Istilah hukum Islam itu berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Hukum itu bisa kita artikan sebagai norma, aturan, undang-undang, dan adat istiadat. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik peraturan atau norma itu mengatur tingkah laku manusia berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern atau hukum barat, dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Lalu Islam itu dapat kita definisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya, dan juga mendakwahkannya sebagai kepada semua manusia, serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana itu, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata hukum dan Islam, itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam itu merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam itu dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Lalu berbicara tentang ruang lingkup hukum Islam, maka terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali pada pembagian hukum publik dan hukum privat yang dikenal dalam tradisi hukum Eropa kontinental. Klasifikasi publik dan privat dalam khasanah hukum Islam itu adalah tidak lazim atau tidak dikenal dalam hukum Islam, karena hukum Islam itu tidak mengenal dikotomi publik dan privat. Namun demikian, untuk memudahkan kita dalam mengenal ruang lingkup hukum Islam, maka kita alangkah baiknya kita
mengetahui bagian-bagian hukum yang terdapat dalam hukum Islam. Seperti yang pertama ada namanya munakahat atau hukum perkawinan. Lalu selanjutnya ada wirasah, yaitu hukum waris. Lalu ada muamalat, yaitu hukum perdata dan dagang. Ada jinayat, yaitu hukum pidana. Ada al-ahkam as-sultaniyah atau hukum tata negara. Ada syiar, yaitu hukum internasional dan humaniter. Lalu ada mukhasamat atau peradilan, kehakiman dan hukum acara. Apabila dimasukkan dalam kategori publik dan privat, maka masing-masing bidang tersebut itu dapat dijelaskan. Itu seperti yang pertama itu hukum privat atau perdata Islam. Itu yang meliputi pertama ada munakahat, yaitu mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya. Lalu yang kedua ada wirasah atau faraid, itu mengatur segala masalah yang berhubungan dengan waris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Lalu yang ketiga ada muamalat dalam arti khusus, yaitu mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada hukum publik Islam. Itu meliputi yang pertama itu ada jinayat, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik jarimah hudud maupun jarimah takzir. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Sementara jarimah takzir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Lalu ada al-ahkam as-sultaniyah, yang ini membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah dan sebagainya. Lalu ada lagi syiar, yakni mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. Lalu yang terakhir ada mukhasamat, yaitu mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara. Lalu sumber hukum yang digunakan dalam pengambilan hukum di dalam hukum Islam itu yang telah disepakati oleh seluruh ulama fikih adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Namun ada pendapat lain lagi bahwasanya yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber hukum Islam yang menjadi dasar dalam pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, ketiga ada ijma atau kesepakatan para ulama, dan keempat qiyas atau analogi. Jadi bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya itu di dalam Al-Quran, dan apabila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Bila dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka harus dicari ke dalam sunnah. Bila dalam sunnah juga tidak ditemukan, maka harus dilihat apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut. Dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki nas. Yang pertama adalah Al-Quran. Secara harfiah, kata Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab. Al-Quran yang berarti pembacaan atau bacaan.
Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujat atau bukti atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia, serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi selama kurang lebih 23 tahun dalam 2 periode, yaitu periode ketika Nabi berada di Mekah atau sebelum Nabi melakukan hijrah, yakni selama 13 tahun, dan periode setelah Nabi melakukan hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Ayat-ayat Al-Quran yang turun pada periode pertama itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, sedangkan ayat-ayat yang turun pada periode kedua itu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun pada kedua periode tersebut itu mempunyai muatan dan misi yang berbeda seiring dengan jenis tuntunan yang berbeda dari kaum muslimin yang ada pada kedua periode tersebut. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya itu pendek-pendek dan berisi prinsip-prinsip keimanan atau akidah dan dasar-dasar Islam lainnya. Sebaliknya, ayat-ayat Madaniyah pada umumnya itu panjang-panjang dan kaya dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah perdata, pidana, sosial, dan politik. Ayat-ayat Madaniyah ini memberikan tuntunan bagi suatu komunitas sosial dan politik masyarakat yang baru lahir dan sedang tumbuh. Ayat-ayat Makkiyah itu merupakan bagian terbanyak dari keseluruhan ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Sedang ayat-ayat Madaniyah kira-kira hanya sepertiganya saja. Al-Quran itu bukanlah suatu undang-undang hukum dalam pengertian modern ataupun sebuah kumpulan etika. Tujuan utama Al-Quran adalah itu meletakkan suatu way of life yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Al-Quran memberikan arahan bagi kehidupan sosial manusia maupun tuntunan berkomunikasi dengan penciptanya. Hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, ketentuan perang dan damai, hukuman bagi pencurian, pelacuran, dan pembunuhan, semuanya itu dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Selain aturan-aturan hukum yang khusus, itu Al-Quran juga mengandung ajaran moral yang cukup banyak. Oleh karena itu, tidaklah benar kalau mengatakan bahwa tujuan utama Al-Quran bukanlah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, tetapi hubungan manusia dengan penciptanya saja. Bila difahami secara mendalam, ternyata Allah itu tidak menurunkan Al-Quran dalam suatu kehampaan, tetapi sebagai suatu tuntunan bagi seorang Rasul yang hidup dan terlibat dalam suatu perjuangan yang nyata. Al-Quran itu lebih banyak memberikan prinsip-prinsip dasar yang membawa seorang muslim itu pada arah tertentu dapat menemukan jawaban usahanya itu sendiri. Selanjutnya, Al-Quran itu menyajikan hukum-hukum atau dasar-dasar Islam secara global yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah di segala tempat dan zaman. Jadi bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai tuntunan atau hidayah dan bukan kitab hukum. Dalam fungsinya sebagai tuntunan, Al-Quran ini tidak melewatkan apapun yang berkaitan dengan hal-hal yang mendasar mengenai bentuk praktis kehidupan nyata yang harus diikuti oleh seorang muslim dan masyarakat secara keseluruhan.
Al-Quran itu menunjukkan dan menggariskan batas-batas dari berbagai aspek kehidupan. Tugas Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk memberikan ukuran-ukuran kehidupan praktis yang ideal dalam sinaran batas-batas yang dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam itu berarti bahwa Al-Quran menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam ajaran Islam. Hal ini juga berarti bahwa penggunaan sumber lain dalam Islam harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah. Secara etimologis, kata sunnah itu berasal dari kata bahasa Arab sunnah yang berarti cara, adat istiadat atau kebiasaan, dan perjalanan hidup atau sirah yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Sunnah itu pada dasarnya berarti perilaku teladan dari seseorang dalam konteks hukum Islam. Sunnah juga merujuk kepada model perilaku Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran itu memerintahkan kaum muslim untuk mencontoh perilaku Rasulullah yang dinyatakan sebagai teladan yang agung. Maka perilaku Nabi Muhammad itu menjadi ideal bagi umat Islam. Secara terminologis, ada beberapa pemahaman tentang sunnah. Ada sunnah yang dipahami oleh ahli fikih, ahli usul fikih, dan ahli hadis. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah seperti yang dipahami oleh ahli hadis, yaitu yang identik dengan hadis. Menurut ahli hadis, sunnah itu berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi nabi maupun sesudahnya. Bentuk sunnah itu bisa bermacam-macam sesuai dengan definisinya. Bentuk sunnah ada 3 macam, yaitu ada yang berbentuk sabda Nabi atau sunnah kauliyah, ada yang berbentuk perilaku Nabi atau sunnah fi'liyah, dan ada yang berbentuk penetapan Nabi atas perilaku sahabat atau sunnah takririyah. Lalu dari segi derajatnya, sunnah itu ada yang sahih, hasan, dan doif. Bahkan ada yang maudhu atau sunnah palsu. Sedangkan dilihat dari segi jumlah penyampainya, sunnah itu ada yang mutawatir, masyhur, dan ahad. Dan masih banyak lagi pembagian lain dari sunnah atau hadis ini. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, fungsi sunnah itu adalah sebagai bayan atau penjelas terhadap Al-Quran. Fungsi bayan ini bisa berupa salah satu dari 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Misalnya sabda Nabi tentang rukun Islam yang 5, itu merupakan ketegasan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan sholat, zakat, puasa, dan haji. Lalu yang kedua itu memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran, atau memerinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar atau tafsir, mengkhususkan apa-apa yang dalam Al-Quran disebut dalam bentuk umum atau takhsis, atau memberi batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak atau takyid. Sebagai contoh adalah perincian cara-cara sholat yang diberikan oleh Nabi, yang merupakan penjelasan dari perintah melakukan sholat secara global dalam Al-Quran. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.
Lalu yang ketiga yaitu menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran atau tasyri'. Sebagai contoh adalah haramnya mengawini seorang perempuan sekaligus mengawini bibinya secara bersamaan. Nah, masalah ini dalam Al-Quran belum disebutkan secara tegas. Selanjutnya adalah ijma atau konsensus, yaitu kesepakatan para mujtahid kaum muslim pada suatu masa sepeninggal Nabi Muhammad SAW terhadap hukum syar'i mengenai suatu peristiwa. Menurut definisi ini, apabila terjadi kesepakatan hukum di kalangan para mujtahid atas suatu peristiwa tertentu yang tidak ada ketentuan hukumnya, maka kesepakatan itu disebut dengan ijma'. Kesepakatan tersebut terjadi setelah Rasulullah SAW wafat, karena pada masa hidup beliau sendirilah yang akan menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang terjadi. Otoritas ijma' sebagai sumber hukum itu didasarkan pada nas Al-Quran, sunnah, dan akal. Dalam kenyataannya, praktek ijma' ini itu berjalan hingga sekarang. Hanya saja praktek ijma' sekarang itu tidak seperti pada masa-masa awal atau masa-masa sahabat Nabi. Pada mulanya atau masa sahabat itu dapat dimungkinkan terjadinya kesepakatan di kalangan umat Islam secara keseluruhan, mengingat jumlah umat Islam belum begitu banyak dan belum menyebar di berbagai tempat yang berjauhan. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya hingga sekarang itu sangatlah sulit untuk mewujudkan ijma' dari umat Islam secara keseluruhan, karena umat Islam itu semakin banyak dan berada di berbagai tempat yang berjauhan. Maka pada masa pasca sahabat itu mulai muncul ijma' yang bersifat lokal atau kedaerahan. Misalnya ada ijma' ulama Madinah, ijma' ulama Mesir, ijma' ulama Kufah, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ijma' mereka itu menghasilkan keputusan yang berbeda dalam kasus yang sama. Pada masa sekarang itu ijma' yang ada juga bersifat kedaerahan. Jadi ada ijma' ulama Indonesia, ijma' ulama Mesir, ijma' ulama Pakistan, dan sebagainya. Lalu yang keempat itu ada kias. Kias itu adalah analogi. Arti dasar kata kias itu adalah mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Menurut ahli usul, kias itu berarti mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nasnya. Lantaran adanya persamaan illat hukumnya dari kedua peristiwa tersebut. Kias itu merupakan suatu bentuk sistematis dari penalaran individual di bidang hukum atau ro'yu, dan fungsi kias itu adalah untuk menemukan sebab atau illat hukum yang diwahyukan untuk dikembangkan ke dalam kasus yang serupa. Sebagai contoh itu adalah meminum khamar atau minuman keras itu dilarang secara tegas oleh nas. Penyebab larangan itu adalah akibat yang memabukkan. Karenanya dalam apa saja penyebab ini ditemukan, maka larangan itu dapat diterapkan. Dalam hal ini hukum diperluas ke dalam kasus lain yang memiliki sifat yang sama. Hukum di Indonesia itu tumbuh dan berkembang dari berbagai legal system yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Salah satunya adalah hukum Islam yang memiliki peran besar dan penting dalam sistem hukum di Indonesia. Banyak sekali pertanyaan yang muncul ketika kita membicarakan hal ini, seperti bagaimanakah kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia? Mengingat Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan pada agama Islam.
Permasalahan dan pertanyaan seperti ini seringkali muncul di permukaan serta seringkali menjadi isu, bahkan dapat berkembang menjadi kontroversial manakala bersentuhan dengan isu-isu sensitif. Penerapan hukum Islam di Indonesia itu memiliki peluang yang cukup besar. Ini dikarenakan jumlah masyarakat Islam di Indonesia yang mayoritas. Walaupun mayoritas warga negara Indonesia adalah umat Islam, namun hukum Islam tidak dapat secara otomatis diberlakukan. Hal ini dikarenakan Indonesia bukan negara agama dan tidak menjadikan agama sebagai landasan ideologi negara. Contoh beberapa peraturan perundang-undangan yang diangkat dan dikembangkan dari hukum Islam antara lainnya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah. Ada lagi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Ada lagi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan daerah istimewa Aceh. Lalu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Lalu ada lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang wakaf dan banyak lagi yang lainnya. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya berarti dalam kenyataannya sistem hukum Indonesia itu mengakui hukum Islam sebagai hukum positif yang dijalankan oleh masyarakat Islam sehari-hari pada bidang-bidang tertentu. Dahulu keberlakuan hukum Islam hanya terbatas pada bidang-bidang ahwal asy-syakhsiyah atau hukum keluarga. Tetapi sekarang sudah meluas di bidang muamalat yang diakibatkan oleh berkembangnya sistem keuangan Islam di Indonesia dan bidang-bidang ilmu lainnya. Jika kita melihat kepada negara-negara muslim di dunia, hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional di negara-negara muslim tersebut itu memiliki berbagai macam corak, dan kalau disederhanakan itu menjadi 3 corak, yaitu pertama, hukum Islam atau syariat adalah notabene hukum nasional. Itu contohnya adalah negara-negara yang secara jelas menyebut negara Islam dan undang-undang dasarnya itu adalah syariat Islam. Itu seperti Kerajaan Arab Saudi, Republik Islam Iran, dan Republik Islam Pakistan. Walaupun dalam beberapa hal ketiga negara tersebut juga mengkonversi perundang-undangan selain hukum Islam, seperti kasus Arab Saudi dalam hal hukum dagang internasional. Lalu corak kedua, yaitu hukum Islam tidak otomatis menjadi undang-undang dasar, tetapi sebatas menjadi sumber atau bahan dalam pembuatan hukum nasional. Corak kedua inilah yang banyak dianut oleh negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, Sudan, dan lain sebagainya. Lalu corak ketiga adalah negara muslim yang sama sekali mengesampingkan hukum Islam dan hanya mengadopsi sistem hukum sekuler. Corak ketiga ini contohnya adalah Republik Turki. Mungkin ini secara garis besar materi tentang sistem hukum Islam. Tentunya ini masih banyak sekali kekurangannya, dan ini bisa kita diskusikan lagi apa saja yang kurang dan bisa dimasukkan dalam komen channel ini. Nanti akan saya jawab. Mudah-mudahan ini bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan
Dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Nantikan lagi sesi selanjutnya bersama saya Fadlan Kalma. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.